Selamat malam, sampai jumpa di pertemuan episode kali ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Saya akan awali tema ini dengan sebuah cerita. Tema kali ini berkaitan dengan value yang diberikan kepada orang yang tepat. Ceritanya adalah ketika saya memiliki suatu barang atau ketika saya memiliki suatu jasa. Kalau saya tidak memberikan kepada orang yang tepat, jasa yang saya miliki akan tidak memiliki value. Atau saya punya barang yang cukup bagus, tapi karena saya tidak memberikan barang itu kepada orang yang tepat, saya tidak memiliki value. Lantas, apa maksud dari value itu sendiri? Value merupakan nilai yang diberikan atas interaksi dengan orang lain. Kalau kita memiliki value di mata orang lain, maka orang tersebut akan dengan senang hati berinteraksi dengan kita. Orang tersebut akan dengan leluasa menyampaikan bagaimana aspirasinya, bagaimana ucapan terima kasihnya, dan penghargaannya kepada diri kita, karena kita memiliki value di mata mereka. Itulah sebabnya tema kali ini, kita harus punya value untuk diberikan kepada orang yang tepat. Cerita sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika saya memiliki seekor ayam. Ayam di sini, saya akan detailkan bagaimana ayam yang saya punya, di mana ayam ini adalah ayam jago, ayam kampung, dan bahkan sering menang perlombaan. Ya, perlombaan, dan biasanya ketika pada saat lomba pun, ayam jago ini cukup dikenal. Ya. Ketika pada saat suatu hari, saya ingin menjual ayam jago ini, ya, ayam kampung menang lomba, dan cukup menarik untuk diberikan kepada orang, ditawarkan kepada orang. Pertama, kalau saya menawarkan ayam jago yang saya punya ini, ayam kampung jago yang saya punya ini, kepada orang yang ada di pasar, mungkin mereka akan menawar selayaknya ayam jago yang lain, atau selayaknya ayam kampung jago yang lain. Harganya mungkin berkisar seharga 200.000 atau 100.000. Ya. Tapi beda cerita. Kalau saya menjual ayam jago ini kepada pengkolektor atau pengkoleksi ayam-ayam jago yang senang untuk mendengarkan suara kukuruyuknya, yang senang untuk merawat, atau mungkin ada tandingnya, kompetisi, dan sebagainya, harganya itu bukan 200.000. Bisa jadi mungkin harganya jadi 2 juta. Karena saya memberikan ayam jago ini kepada orang yang senang untuk mengkoleksi ayam-ayam jago. Tapi, kalau saya menawarkan ayam jago ini kepada orang yang sering melakukan kompetisi, lomba, dengan menggunakan ayam jago tentunya, saya akan memperlihatkan sertifikat lomba yang dimenangi oleh ayam jago saya. Saya akan memberikan penghargaan yang dimenangi oleh ayam jago saya. Ayam jago kampung ini, harganya udah nggak lagi 2 juta. Bisa jadi puluhan juta, 20 juta mungkin, dan seterusnya. Alasannya, karena ayam jago ini diberikan kepada orang yang suka melakukan kompetisi dengan menggunakan ayam jago. Jadi angkanya bisa berkali-kali lipat. Itulah cerita berkaitan dengan ayam jago yang dijual, harganya pun bisa macam-macam, tergantung kita menjual ke siapa. Nah, apa makna dari cerita ini, teman-teman? Value yang diberikan kepada orang yang tepat. Kita, sebagai manusia, haruslah memiliki value. Apa makna value tadi? Interaksi dengan orang lain, di mata mereka, nilai kita seperti apa. Ketika kita memiliki value yang baik, orang akan mengingat itu. Bagaimana kita bisa mengembangkan value itu? Pastinya, kita harus mengembangkan kapasitas kita, kemampuan kita, pengalaman kita, atau ada yang bilang jam terbang kita, supaya value kita meningkat. Kalau value kita sudah meningkat, maka kita akan memberikan nilai manfaat buat orang yang mengenal kita, berinteraksi dengan kita,
dan juga pastinya membantu mereka untuk mencarikan solusi atau kebutuhan yang mereka inginkan. Bagaimana sekarang kita bisa mengembangkan value itu secara bertahap? Pertama, kita dapat memperluas yang namanya ilmu pengetahuan dan juga belajar dari apapun yang kita bisa lihat dan kita bisa dapatkan dengan cara apa? Yang kedua, kita memperluas pergaulan. Kita tidak seperti katak dalam tempurung. Kalau katak dalam tempurung ya dia pengen lompat, ya di situ-situ aja. Jadi value-nya ya tidak akan membesar, tidak akan berkembang dan seperti itu aja. Dan ketiga, pastinya kita harus mengetahui bahwa value kita akan diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, sehingga value kita pun akan sangat bernilai di mata mereka. Kalau tadi cerita berkaitan dengan ayam jago, sekarang saya akan menggunakan cerita yang lebih related, ya, atau lebih terhubung dengan apa yang disampaikan dari tema kali ini. Kalau saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang pengajar, ketika saya menawarkan ya jasa sebagai seorang trainer kepada bidang tertentu yang membutuhkan jasa trainer atau pelatih, mereka akan sangat menghargai itu. Mereka akan sangat apresiasi itu. Bahkan mereka akan menilai bahwa value-nya sangat tinggi untuk bisa memberikan nilai manfaat buat mereka. Tapi beda cerita. Ketika kita sebagai seorang trainer ya atau pengajar memberikan value itu kepada orang-orang yang tidak berminat untuk belajar, tidak berminat untuk mendapatkan pelatihan. Mereka pengennya instan, serba cepat, langsung hasilnya jadinya dan sebagainya. Mereka tidak akan memiliki pandangan terhadap value yang tinggi itu. Sehingga kita salah menempatkan value kita kepada orang yang salah tersebut. Ya. Atau mungkin misalnya saya pemain musik. Ketika saya menawarkan jasa main musik saya kepada kafe tertentu gitu ya. Pastinya kafe itu akan menilai value kita cukup baik untuk bisa memainkan musik di kafe mereka sehingga pengunjung lebih banyak dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin acara pernikahan. Tapi beda cerita. Kalau saya menawarkan jasa itu ya, misalnya di pinggir jalan atau mungkin di bis-bis kota dan sebagainya. Value-nya tidak akan terlihat cukup baik ya. Nah, apa makna dari cerita berkaitan dengan value di keseharian kita seperti itu? Kalau kita mau memiliki value yang cukup baik, tergantung bagaimana kita menempatkan posisi untuk bisa memiliki value yang cukup baik dari orang lain. Dengan catatan, value kita diberikan kepada orang yang tepat. Kalau teman-teman pernah dengar cerita berkaitan dengan seorang pemain bola, ya, kalau dia bermain untuk level klub, harganya sangat mahal. Miliaran bahkan bisa triliunan ya kalau ada pemain sepak bola luar negeri. Tapi kalau pemain bola ini bermain untuk level RT RW, mungkin harganya nggak semahal ketika dia bermain di klub. Atau mungkin pemain bola ini hanya sebatas bermain dengan keluarganya dan sebagainya. Mungkin nggak ada biaya untuk dikeluarkan supaya dia main bola gitu ya. Atau mungkin bahkan dia tidak dapat uang sama sekali dengan dia bermain bola. Pertanyaannya kenapa? Karena dia tidak memberikan value-nya dia kepada lingkungan yang tepat, orang yang tepat. Kalau dia memberikan value-nya itu kepada klub ya yang cukup membutuhkan pemain-pemain sepak bola yang handal, yang luar biasa seperti dirinya, siapa yang nggak kenal dia? Pasti harganya pun akan meningkat. Apa pelajaran dari cerita mengenai ayam ya dan mengenai pemain atlet dan sebagainya dari value yang kita miliki bagi orang lain? Semuanya ini kita harus pastikan. Ketika kita memiliki lingkungan
ketika kita memiliki persahabatan dan ketika kita memiliki pergaulan dan kenalan dan lain sebagainya, orang tersebut harus kita tanamkan value kita pada dirinya bahwa kita adalah orang yang memiliki value buat mereka. Bahwa kita adalah orang yang akan memberikan value nilai manfaat untuk kebutuhan mereka. Apapun itu profesi kita, apapun itu keahlian kita, asalkan kita bisa memberikan itu sebagai value buat mereka, mereka pasti akan menghargai. Mereka pasti akan menilai value kita kepada mereka. Ya, apakah teman-teman datang ke rumah teman kita yang sakit, kita bawakan buah, ya, itu juga suatu value buat mereka. Value apa? Menghibur, dan juga kita bisa care terhadap bagaimana dia menghadapi penyakitnya dan sebagainya. Atau mungkin kita bisa bantu ketika pada saat orang tua lagi sibuk, kita sebagai anak, ya, kita bisa bantu untuk membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur, membersihkan kamar, atau bantu untuk masak, dan sebagainya. Kita memberikan value buat orang tua kita. Untuk misalnya kepada atasan kita, bagaimana kita bisa memberikan value kita kepada atasan kita, kepada bos kita. Apa yang mereka butuhkan dari kita, kita berikan yang terbaik. Sehingga apa? Tidak segan-segan. Ya, atasan kita, bos kita, ya, pasti akan menilai value kita cukup baik untuk mereka. Menilai value kita cukup tinggi untuk mereka. Kalau kita tidak memenuhi ekspektasinya mereka, tidak memenuhi kebutuhan apa yang mereka butuhkan, maka value kita tidak dinilai baik dari kacamata mereka. Itu sangat berbahaya. Ya, ketika pada saat kita, ya, membuat suatu value yang baik, ada tantangannya juga, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Tantangannya adalah bahwa value yang kita miliki bisa jadi ada yang memiliki value yang lebih tinggi lagi, atau ada lagi yang memberikan suatu value atau nilai manfaat yang lebih daripada kita. Makanya, jangan khawatir. Kenapa? Nah, ketika kita memberikan suatu value kepada orang, siapapun itu, dan itu benar yang dibutuhkan oleh mereka, pastinya mereka akan tetap menghargai apa yang kita berikan untuk mereka. Walaupun ada yang memberikan ekstra, ada yang memberikan lebih. Tapi tidak semua yang lebih itu, tidak semua yang bagus banget, gitu ya, akan dinilai value-nya lebih tinggi daripada orang yang memberikan value terhadap apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Jadi, kita harus bisa menentukan value kita diberikan kepada orang yang tepat. Jangan sampai value kita diberikan kepada orang yang salah, sehingga tidak memiliki nilai manfaat yang baik, dan akhirnya kita tidak memiliki value karena salah memberikan value kita. Terima kasih teman-teman di episode kali ini, dan sampai bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, dan jangan lupa untuk menonton video-video episode berikutnya dari David Agusta. Sampai jumpa. Terima kasih.